Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Anak yang soleh dan solehah dan seorang tua, anak-anak tahu apakah malaikat itu? Siapa malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tidak dapat dilihat oleh mata. Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya, selalu patuh pada Allah. Oleh karena itu, alam malaikat berbeda dengan alam manusia. Malaikat itu sifatnya tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur, dan tidak punya nafsu. Subhanallah. Karena sifat-sifat yang tidak bernafsu itulah, anak-anak, malaikat selalu taat dan patuh kepada Allah. Sehingga para malaikat itu jauh dari dosa, dan mereka hanya melakukan apa yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini apa yang difirmankan oleh Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6, yang artinya mereka, para malaikat, tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan mengerjakan apa yang diperintahkannya. Mungkin di antara anak-anak ada yang bertanya, lalu bagaimana Ustadz cara mengimani para malaikat? Anak-anakku yang soleh-solehah, beriman kepada malaikat maksudnya kita wajib membenarkan dan percaya bahwa malaikat itu benar-benar ada, diciptakan oleh Allah SWT dalam alam gaib, yaitu dari nur dan cahaya, dan mempunyai tugas yang berbeda-beda sesuai dengan ketentuan Allah SWT. Firman Allah, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang mulia. Tidak pernah mereka itu mendahuluinya dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Surat Al-Anbiya ayat 26-27. Malaikat adalah makhluk Allah yang selalu patuh beribadah kepadanya. Mereka diciptakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka beribadah kepada Allah dan mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, mereka tidak bersikap angkuh untuk beribadah kepadanya, dan tiada pula merasa letih atau capek. Mereka selalu bertasbih siang dan malam. Surat Al-Anbiya ayat 19-20. Anak-anakku yang soleh dan solehah, malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali, dan hanya Allah yang mengetahui berapa jumlah mereka seluruhnya. Masing-masing mereka mempunyai tugas yang diperintahkan oleh Allah. Ayo, siapa tahu di antara kamu malaikat apa saja dan tugasnya apa? Yang pertama, kita tahu adanya malaikat Jibril. Apa tugasnya? Yaitu menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dan nabi. Kemudian ada malaikat Mikail, bertugas membagi atau memberikan rezeki. Ada malaikat Israfil, bertugas meniup sangkakala atau trompet pada hari kiamat nanti. Kemudian ada malaikat Israel, yaitu mencabut nyawa manusia. Malaikat Munkar Nakir yang mempunyai tugas memberikan amal perbuatan manusia dan menanyai manusia di alam kubur. Kemudian malaikat Raqib mempunyai tugas mencatat amal baik. Malaikat Atid mempunyai tugas mencatat amal buruk. Malaikat Malik mempunyai tugas menjaga di neraka, dan malaikat Ridwan mempunyai tugas menjaga surga. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, kemudian apa hikmahnya yang bisa kita ambil beriman kepada malaikat itu? Yaitu yang pertama, sebagai bukti keimanan seseorang, karena tidak sah orang yang beriman itu kalau tidak beriman kepada malaikat. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa kita akan kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, karena kebesaran makhluk adalah sebagai bukti kebesaran penciptanya. Kemudian yang ketiga, mengetahui sifat-sifat, keadaan, dan tugas-tugas malaikat akan menambah keimanan dalam hati seorang muslim. Kemudian yang keempat, akan timbul rasa tenang, aman pada diri orang mukmin, karena Allah telah menetapkan bahwa setiap malaikat yang senantiasa menyertai manusia. Kemudian yang kelima, menambah rasa cinta kita kepada mereka, para malaikat, karena mereka melaksanakan ibadah secara sempurna, dan mereka mendoakan ampunan untuk orang-orang seperti kita, orang mukmin dan orang yang beriman. Yang keenam, membangkitkan rasa benci terhadap perbuatan-perbuatan maksiat. Dan yang ketujuh, membuahkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya terhadap hamba-hambanya dengan menugaskan malaikat untuk menjaga manusia dan mencatat semua amal mereka serta kemaslahatan-kemaslahatan yang mereka manusia lakukan.
Itulah yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.